Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Fendi Kuka Prabupela yang akan menjelaskan Diabetes Self Management Education sesi 4. Dukungan psikososial, manajemen stres, dan akses penderita terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Meminimalisir komplikasi. Yang pertama, menghindari stres berlebihan. Stres dapat meningkatkan kadar gula darah dan tekanan darah, dan ini dapat menyebabkan produksi berlebih pada kortisol. Kortisol adalah suatu hormon yang melawan efek insulin dan menyebabkan kadar glukosa darah menjadi tinggi. Yang kedua, menghindari komplikasi seperti mengontrol berat badan, diet sehat dan seimbang, latihan secara teratur, pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan periksa kaki setiap hari. Tidak merokok, pertahankan gula darah normal, dan menghindari dua masalah utama diabetik, yaitu hipoglikemia dan hiperglikemia. Farmakologi. Penderita yang mengalami kegagalan dalam mengendalikan kadar gula darahnya, walaupun setelah melakukan perubahan gaya hidup, memerlukan intervensi farmakoterapi agar dapat mencegah atau menghambat terjadinya komplikasi diabetes. Bagi penderita DM, disarankan untuk mengikuti anjuran dokter terkait terapi obat maupun insulin yang sesuai dengan penderita. Monitor kadar gula darah. Kadar gula darah harus dites secara berkala. Tujuannya untuk mengetahui apakah sasaran terapi tercapai dan melakukan penyesuaian dosis obat bila belum tercapai sasaran terapi. Dan untuk memantau hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler menggunakan glukometer. Jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan kadar glukosa darah antara lain ada 3. Yang pertama ada glukosa darah sewaktu atau GDS, yang kedua kadar glukosa darah puasa atau GDP, dan yang ketiga glukosa 2 jam setelah makan atau GDPP. Pemantauan glukosa darah mandiri. Dengan melakukan pemantauan glukosa darah mandiri, dapat diketahui konsentrasi glukosa darah kapan dan di mana saja, dan dapat mengetahui pengaruh makanan atau kegiatan jasmani terhadap konsentrasi glukosa darah. Cara ini akan membantu penderita membuat keputusan apa yang akan dimakan, kapan melakukan latihan jasmani, atau bagaimana minum obat untuk mengendalikan glukosa dalam darah. Dengan memakai alat pengukur glukosa darah, penderita tidak perlu menunggu sampai kunjungan ke dokter untuk mengetahui keadaan glukosa darah. Tetapi, pemantauan glukosa darah mandiri tidak menggantikan peran dokter, sehingga penderita tetap harus berkonsultasi ke dokter untuk memeriksa kesehatannya secara menyeluruh. Langkah-langkah pemeriksaan kadar gula darah di rumah. Yang pertama, setelah mencuci tangan, masukkan test strip ke alat ukur gula darah. Lalu tusuk ujung jari dengan jarum yang disediakan agar mengeluarkan darah. Lalu pegang dan tahan ujung test strip sampai darah menetap pada test strip dan tunggu hasilnya. Hasil glukosa darah akan muncul di layar alat ukur. Setelah selesai melakukan cek glukosa darah, tulis hasilnya dan pelajari untuk mengevaluasi bagaimana makanan, aktivitas, dan stres mempengaruhi kadar glukosa darah. Kesimpulan, DM adalah penyakit metabolik yang ditandai kadar gula darah tinggi pada seseorang, di mana jika kadar gula darah tinggi terus-terusan berlangsung, ini dapat mengakibatkan komplikasi pada penderita. Oleh karena itu, menjaga kestabilan gula darah untuk penderita sangat penting dilakukan dengan cara menjaga pola makan, melakukan latihan fisik, meminimalisir komplikasi, dan memonitor kadar gula darah. Thanks for watching.